Bab yang menarik untuk kita ketahui, ini syariat, dan syariat ini berlaku untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, dalam keadaan mukim, safar, atau dalam keadaan sehat, bahkan ketika sakit, bisa berjalan maupun tidak bisa berjalan. Apakah rukhsah itu? Yakni khuf. Apa itu khuf? Mari kita perhatikan. Ada definisi yang sangat apik sekali. Khuf, silahkan di WA sudah kita share mengenai definisi khuf. Sebelum kita menyampaikan, sudah di share belum? Sudah ya? Baik, mari kita sama-sama perhatikan definisinya dulu, baru nanti penjelasannya. Yang namanya khuf adalah kasut kulit, atau yang biasa disebut dengan sepatu, atau kalau sekarang adalah boleh dikatakan kaos kaki, yang menutupi kaki hingga buku lali. Ini definisinya agak sedikit aneh karena bukan bahasa kita. Perbuatan ini adalah ganti membasuh kaki ketika berwudu. Maksudnya hingga buku lali ini adalah mata kaki. Ya. Apa saja? Apakah terbuat dari kulit atau terbuat dari kain yang bisa menutupi mata kaki? Kalau dahulu namanya khuf, kalau sekarang bisa diterjemahkan kaos kaki, bisa mendapatkan. Untuk lebih jelasnya silahkan gambar yang pertama. Inilah yang disebut dengan khuf, yakni sepatu atau kain yang menutupi kaki sampai mata kaki. Gambarnya jelas, dan ngusapnya tidak boleh sampai lebih dari mata kaki. Lihat di sini gambarnya, kaos kakinya atau sepatunya jelas atas, kemudian di atas kaos kaki atau di atas sepatunya tidak boleh dibasuhnya. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Ini definisi dulu. Baik, kemudian mari kita perhatikan. Ada beberapa ulama yang memberikan penjelasan yang sangat apik dalam masalah khuf, yakni mengusap di atas khuf, sepatu yang menutupi kaki hingga ke mata kaki. Penulis Syekh Al-Albani rahimahumullah menerangkan tentang hal ini. Beliau mengambil pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah dalam kitabnya Syarhul Muslim juz 3 atau jilid 3 halaman 164. Apa yang dikatakan beliau? Bahwa para ulama sepakat bahwa mengusap di atas kedua khuf, baik dalam keadaan safar itu bepergian, atau mukim itu bertempat atau tidak bepergian, atau punya hajat atau tidak punya hajat. Misalkan ia sedang mengadakan walimatul arsh, misalkan ia punya hajat itu, kemudian dia ingin mengamalkan ini, juga boleh. Bahkan atau tidak, seperti biasa di rumah, nggak ada
hajat apa-apa, ini semuanya diperbolehkan. Juga untuk akhwat atau perempuan yang selalu berdiam diri di rumah, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang tidak bisa berjalan maupun yang bisa berjalan, semuanya boleh memanfaatkan syariat ini, yakni mengusap bagian atas khuf. Bahkan ulama-ulama yang meriwayatkannya ini, menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, ada 70 para sahabat yang meriwayatkan adanya diperbolehkannya mengusap khuf ini. Jadi tentu hadis ini sangat-sangat jelas mutawatir. Itu. Kenapa? Karena 3 aja sudah bisa dikatakan mutawatir. Apalagi ini sampai berapa tadi? 70. Jadi ini tidak perlu diragukan akan keabsahannya. Hanya golongan-golongan yang jelas tidak benar, seperti Syiah dan Khawarij, yang dimana ia menentang dengan hal ini, namun penentangannya diingkari dan tidak diakui. Nanti akan saya sampaikan juga bagaimana walaupun ia mengingkari, tapi nanti dia ngamalin. Di antaranya Syiah, ya, Syiah itu mengingkari tapi mengamalkan. Ingin tahu? Inilah khuf ala Syiah. Tapi sebetulnya kita share dulu, kita jelaskan dulu menurut ahli sunnah. Tetapi di sini penulis mengangkat pengingkarannya dulu, maka tidaklah mengapa kita share dulu. Ini cara mengusap khuf ala Syiah. Ingat tadi yang mengingkari siapa tadi? Syiah dan Khawarij. Dia mengingkari, tapi dia melakukannya. Kita ambil pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Beliau berkata, Rafidhah atau Syiah menyelisihi kebenaran berkaitan dengan cara bersuci pada kaki dalam 3 hal. Pertama, mereka tidak mencuci kaki mereka ketika berwudu, tetapi mereka mengusapnya. Jadi setiap wudu dia tidak mencuci kaki, cukup mengusapnya. Padahal tadi mengingkari, tapi nambah mengamalkan. Beda mengusap atau mas dan bersuci atau ghusl. Mencuci atau ghusl mesti dengan mengalirnya air, sedangkan mengusap atau mas cukup dengan tangan dibasahi lalu diusaplah bagian yang ingin diusap. Nanti kalau kita sudah mempraktekkan khuf, jadi khuf itu juga tidak dialirkan, ya, karena mas itu mengusap, ya, diusap itu tidak harus mengalir. Iya, beda kalau dengan ghusl. Ghusl itu wajib mengalir airnya. Kalau mencuci kaki ghusl, tapi kalau khuf almas, mengusap. Baik. Yang kedua, mereka mengusap kaki mereka ketika wudhu tidak sampai ke 2 mata kaki,
tetapi hanya sampai ke punggung kaki. Punggung mana? Punggung itu atasnya sini. Ini punggung. Ya. Ketiga, mereka tidak mengusap kedua khuf. Mereka memandang bahwa hal itu adalah haram, padahal mereka tahu bahwa salah seorang dari para sahabat yang meriwayatkan masalah mengusap khuf adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Padahal Ali radhiyallahu anhu menurut mereka adalah imam para imam 12. Syarhul Mumti juz 1 halaman 97. Ini cara Syiah membasuh kaki dalam berwudu, tapi dia mengingkari adanya khuf, tapi dia mengamalkan khuf tapi di kakinya. Itu. Baik, wallahu a'lam. Hujjah yang paling baik tentang bolehnya mengusap khuf itu ialah riwayat Muslim, di mana hadis ini dari sahabat mulia yaitu Jarir ya, Ibnu Jarir atau Jarir, ketika itu kencing kemudian berwudu dan seterusnya. Dan sungguh luar biasa masuknya Islam Jarir dengan turunnya Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, saya ulang, ini yang sangat jelas sekali. Masuknya Islam dari sahabat Jarir dengan turunnya Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Duluan mana tadi? Duluan? Iya, turunnya surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang toharoh, yaitu tentang wudu, tayamum, mandi wajib. Jadi turun ayat dulu. Ini setelah turun ayat baru Jarir masuk Islam, dan Jarir melaksanakan yang namanya khuf karena melihat Rasul. Berarti ia khuf disahkan, diperbolehkan, diamalkan. Beda kalau Jarir masuk Islam dulu, mengamalkan khuf, kemudian turun ayat baru terhapus. Karena ini duluan ayat turun, yakni surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi, sehingga bahwa ayat tentang toharoh, yakni wudu, tayamum, dan mandi wajib, tidak menghapus adanya khuf di sini. Ini yang sangat jelas sekali. Sehingga apa? Sehingga hadis ini hadis yang sangat istimewa dalam hal masalah landasan mengusap khuf tersebut. Lihat di sini penjelasan yang sangat abik sekali. Seandainya Islamnya Jarir lebih dahulu daripada turunnya surat Al-Maidah, maka kemungkinan sangat besar hadis tersebut mengusap itu dimansuh itu dihapus oleh ayat ini, yakni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, yakni membasuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Namun saya ulang,
karena ayat ini terlebih dahulu turun, baru keislaman sahabat mulia Jarir, sehingga hadis tersebut bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan, bisa dijadikan hujjah. Atas alasan ini sah. Siapa saja yang ingin memanfaatkan atau mengamalkan syariat khuf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hal yang sangat menarik untuk kita kaji selanjutnya adalah berkaitan dengan pertama, syarat bolehnya mengusap di atas khuf. Karena tadi sudah dibaca hadisnya dan yang lainnya, maka saya memberikan penjelasannya. Hal yang menarik untuk kita ketahui ialah apabila kita ingin mengamalkan khuf ini, kalau dikata lain khuffain, adalah syarat utama dalam keadaan berwudu. Ya, dalam keadaan sudah berwudu baru menggunakan khuf. Apakah dari sepatu, apakah dari kaos kaki. Ini merujuk hadis dari sahabat mulia Mughirah ibnu Syu'bah. Hadisnya riwayat muttafaq alaih. Jadi sekali lagi, kita awalnya gimana? Wudu seperti wudunya kita akan sholat, wudu biasa. Wudu terakhir apa? Basuh kaki sampai mata kaki. Setelah itu baru masukkan sepatu yang bisa menutupi mata kaki atau kaos kaki yang bisa menutupi mata kaki. Itu syarat utama. Tidak boleh kita belum wudu kemudian memakai khuf, kemudian wudu baru diusap. Tidak boleh. Itu jelas ya. Ini harus kita ketahui karena ini sangat penting, sehingga sangat perlu hal ini. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah khuf wajib menutupi mata kaki. Karena ada khuf yang tidak menutupi mata kaki, yang sepatu-sepatu akhwat itu kan ada yang boleh dipakai di dalam masjid ya, tapi yang hanya segini maka tidak boleh. Tetapi kalau sudah melewati mata kaki maka boleh. Di Mekah, di Madinah itu banyak yang memakai itu. Cuman kalau di sini kelihatannya belum terlalu familiar. Iya, di kita kalau di masuk masjid masih melepas sepatu. Tetapi yang dimaksud khuf bukan sepatu-sepatu itu boleh, tapi kalau nanti dari mana-mana jalan terus mengamalkan terus masuk masjid, nanti akan jadi masalah di Indonesia. Namun khuf ini kalau dimasukkan ke sepatu lagi, jadi yang dilepas ya sepatu luarnya, khufnya tidak. Ini boleh. Lebih gampangnya kaos kaki gitu aja lah. Kalau kaos kaki di Indonesia kan familiar banget ya. Jadi jamaah khususnya akhwat di sini, karena kaki kan bagian dari aurat, maka ketika saya nasihatkan, kalau lebih amannya ketika akan safar atau bahkan mukim boleh, tetapi ketika safar ya wudu dulu, setelah wudu baru menggunakan kaos kaki. Seandainya nanti ketika di suatu tempat ternyata wudunya
walaupun sekarang alhamdulillah sudah dipisah ikhwan dan akhwat, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum terpisah, maka nanti cukup diusap bagian atasnya. Itu syarat kedua. Pertama tadi, syarat pertama memakai khuf setelah bersuci. Syarat kedua, wajib menutup mata kaki. Syarat ketiga, khuf suci, baik dari bahan dan tahan air. Ya, kalau kaos kaki maka tadi khuf tadi diusap, tidak dighusl. Ghusl tadi dialirkan. Kalau dialirkan, kalau pakai kaos kaki gimana nanti? Kaos kakinya baunya apa? Iya. Maka diusap. Itulah syarat dari mengusap khuf. Caranya bagaimana? Nanti ada metodenya, caranya, langkahnya. Kemudian berikutnya adalah masa mengusap di atas khuf berdasarkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga beliau mendapatkan ridho dari Allah tabaraka wa taala, karena beliau adalah sahabat Nabi, keponakan Nabi, dan menantu Nabi. Saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah Ali bin Abi Thalib, anak yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan beliau tadi telah disampaikan bahwa salasata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailan lil mukim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk khuf yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Musafir itu bepergian. Kemudian lil mukim, bagi orang yang mukim, wa yauman wa lailatan, sehari semalam. Baik, dari hadis ini maka ada beberapa hal. Yang pertama, untuk yang mukim, masanya sehari semalam. Kemudian yang kedua, untuk musafir berapa tadi? 3 hari 3 malam. Kemudian ini ada tambahan, ini apik sekali tambahannya. Musafir tanpa tujuan. Orang yang bingung ya, musafir tanpa tujuan. Ada musafir tanpa tujuan? Ada. Yang penting keluar rumah. Maka berapa? Sehari semalam. Ya, musafir tapi tanpa tujuan. Yang penting keluar rumah. Kemana gitu? Yang keempat, mukim atau musafir sehari semalam. Ya, mukim sampai musafir tadi sehari semalam. Baik, dari hal ini jadi saya ulang bahwa untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Ini yang rajih sekali. Sedangkan 2 tambahan tadi hanya tambahan-tambahan aja, tapi agak sedikit susah dibedakan. Musafir tapi tanpa tujuan. Ya. Ya. Iya.
Iya, sekali lagi saya mengambil ijma para ulama bahwa khuf itu ya sepatu yang menutupi mata kaki. Itu khuf. Sepatu bisa berasal dari kulit, bisa dari bahan-bahan yang lainnya. Kalau sekarang sepatu-sepatu yang kulit dengan tidak, banyakan yang mana? Ya tergantung di mana daerahnya. Iya kan? Kalau di Cibaduyut kulit, tapi di daerah-daerah lain tidak. Wallahualam. Jadi boleh terbuat dari kulit, boleh terbuat dari yang lainnya. Tapi syaratnya bahan yang digunakan untuk membuat khuf itu harus bahan yang suci. Tidak boleh bahan yang tidak suci. Misalkan, minta maaf, bahan yang tidak suci itu misalkan dari unsur ada babinya. Itu kulit babi, kulit anjing dan seterusnya. Itu jadi itu nggak boleh. Kemudian kalau kaos kaki, ulama juga memasukkan di sini nanti untuk pembahasan berikutnya. Sebetulnya kaos kaki juga diberikan ilat kesamaan dengan khuf. Jadi kaos kaki terbuat dari apa? Macam-macam. Tapi umumnya adalah dari kaos kaki kain khusus yang agak lentur. Wallahualam. Di sini ada yang punya pabrik kaos kaki? Nggak punya? Maksudnya kalau punya menerangkan kainnya seperti apa dan. Tetapi insya Allah suci. Caranya bagaimana? Kalau ia baru, jangan langsung dipakai, dicuci dulu untuk menghilangkan keraguan atas kesucian kaos kaki tersebut. Jadi dicuci dulu, setelah kering baru diamalkannya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan nanti setelah materi selesai. Kalau masih ada waktu baru kita ada sesi tanya jawab. Yang ketiga sekarang bagian yang diusap dan caranya.